Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Bagi Anda yang belum pernah bergabung, Anda tidak akan salah pilih jika Anda subscribe channel Master Catur Indonesia. Dan terima kasih bagi yang telah bergabung bersama kami. Sebagai ilustrasi, kami akan menyajikan sebuah contoh dimulai dengan pion E4, pion C5 Sicilia Defense, berlanjut kuda F3, pion E6, pion D4 harus dibalas pion kali pion. Kalau kuda kali pion, sudah pernah saya terapkan. Bagi Anda yang belum pernah melihatnya, link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi. Ada salah satu komentar, salah satu atas nama Aditya Sakib, bertanya gimana kalau menteri kali pion bukan kuda kali pion. Emang menteri kali pion, sangat awam, sering dimainkan para tingkat menengah. Perlu diingat menteri kali pion adalah blunder. Apa resiko sekuensi dalam hal ini? Biar saya jelaskan, mohon diperhatikan dengan baik, biar tidak salah memahami, karena channel Master Catur Indonesia selalu menghargai komentar khususnya penggemar catur. Berlanjut, jawaban sederhana kuda C6, dalam artinya kita memaksa menteri harus melangkah. Ada 6 jawaban respon dari putih di posisi ini. Yang pertama, mari kita lihat. Kalau menteri A4, titik kelemahan lawan di posisi ini pion F. Dari situlah kita melancarkan serangan kita. Berlanjut, langkah penting gajah C5, kuda C3, menteri B6, mengancam pion F kalau gajah E3. Tentu aja menteri kali pion mengancam benteng dan kuda, benteng D1 lalu menteri kali kuda skat, gajah tutup menteri F6. Dan kita unggul 1 perwira tanpa kompensasi apa-apa. Ini untuk yang pertama kalinya, kita berikan dia pelajaran. Mari kita kembali, di posisi ini, tadi sudah kita lihat benteng D1. Kalau dia justru melakukan gajah kali gajah terlebih dahulu, tentu aja menteri kali kuda skat, kuda tutup menteri kali benteng skat. Raja E2 kuda E7, dan kita unggul 1 benteng tanpa kompensasi apa-apa. Dan ini bukan semakin membaik, tentunya, mari kita kembali. Tadi sudah kita lihat gajah E3, gimana kalau dia respon kuda D1, melindungi pion F, jawaban yang berbeda pion D5, gajah D3, gajah D7, kalau dia terburu-buru, melakukan rokade pendek. Kuda D4 langkah selanjutnya, menteri harus jatuh secara cuma-cuma, karena, menteri telah terkunci dengan sendirinya, itulah akibatnya, ketika menteri terlebih dahulu maju, tanpa dikawal dengan perwira yang lain. Karena itu telah melanggar hukum teori sistem keterangan aturan dalam permainan catur. Mohon disimak. Kalau gak paham, boleh berikan komentar Anda di bawah layar handphone Anda sendiri. Mari kita kembali. Gimana kalau di posisi ini, lawan telah mengetahui kalau menterinya terjebak. Dia tidak menjawab gajah, tapi melakukan menteri B6, mengadu menteri. Harus dibalas pion kali pion. Menteri kali menteri, pion kali menteri kuda D2, menghindari ancaman pion. Lalu kuda B4, mengancam pion C, tentunya pion itu tidak dapat dibendung. Berlanjut benteng B1 lalu kuda kali pion skat raja E2, dan kita unggul 2 pion, dan dia juga kehilangan hak rokade. Tentu Anda sudah bisa menyelesaikan partai ini sampai akhir. Mari kita kembali, tadi sudah kita lihat gajah dan menteri, gimana kalau di posisi ini, dia respon pion kali pion, adalah langkah terbaik. Berlanjut pion kali pion, gajah D3, gajah D7, kalau rokade akan terjadi hal yang sama, kuda D5, langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Mari kita kembali. Gimana kalau lawan tidak melakukan rokade, tapi menemukan langkah terbaik melakukan menteri F4, langkah yang sangat bagus. Tetapi, ada tapinya, karena di langkah keempat tadi lawan telah melakukan langkah blunder, ketika menteri kali pion, walaupun dia melakukan langkah terbaik untuk langkah selanjutnya, secara teori catur, dia harus kalah. Makanya saya sering mengatakan, pahamilah varian pembukaan catur. Jangan sok-sok pintar atau merasa jago berpikir, apalagi sekarang ini banyak saya temukan keterangan catur dari channel sebelah yang kurang relatif, yang menyarankan langkah-langkah membodohkan. Saya tidak sebutkan nama channelnya, walaupun Anda sudah mengenal catur selama 40 tahun lamanya. Tetapi kalau Anda tidak mengerti varian pembukaan catur, sama aja Anda baru semalam mengenal catur. Emang, saya agak kasar kalau berpidato, tapi bukan untuk menjatuhkan Anda, tapi membangkitkan semangat Anda. Oke, berlanjut.
Kuda E7, kuda E3, kuda B4, rokade pendek, kuda kali gajah, pion kali kuda. Langkah penting pion F6, pion A3, ingin mendorong pion dan meletakkan gajah di B7. Pion G5 mengancam menteri, menteri G3, gajah D6 mengancam menteri dan menteri telah terkunci dengan kebodohan dia sendiri. Berlanjut langkah terpaksa kuda tutup lalu gajah kali kuda, menteri F3. Dan kita unggul 1 perwira tanpa kompensasi apa-apa, dan posisi kita juga dalam keadaan stabil. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat rokade. Gimana kalau dia menjawab pion A3 mengusir kuda? Jawaban yang sama, kuda kali gajah, pion kali kuda, rokade pendek, pion B4 mengancam gajah. Gajah D6 berbalik mengancam menteri, menteri H4, pion A5, pion kali pion, menteri kali pion skat. Gajah tutup sekaligus mengancam menteri, dan mengaktifkan gajah gelap. Menteri menghindar kalau rokade pendek, benteng kali pion, dan pion dia jatuh secara cuma-cuma. Perlu diingat pion B adalah pion bebas karena tidak ada halangan untuk menjadi calon sarjana. Dan perlu Anda ketahui kalau hal ini tidak boleh Anda sepelekan. Mungkin pun Anda sudah bisa menyelesaikan partai ini dengan unggul 1 pion bebas. Oke, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau kuda C2 melihat pion A, kuda F5 mengancam menteri, hanya ada 2 jawaban respon dari putih di posisi ini. Yang pertama, mari kita lihat, menteri H5, pion G6 lagi-lagi mengancam menteri. Menteri G4, benteng E8 skat, raja F8, menteri B7 mengancam benteng dan kuda. Lalu benteng C1 sekaligus melindungi kuda, benteng C8 menambah tekanan dengan kuda. Kuda E1 melindungi kuda, lalu kuda E3 forking raja dan menteri. Setelah pion kali kuda, gajah kali menteri. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat, menteri H5 gimana kalau menteri G5? Harus dibalas pion H6 mengancam menteri, memaksa menteri ke H5. Lalu benteng C8 mengancam kuda, kuda D4 melindungi kuda, kuda kali kuda dan kuda kali kuda, menteri kali kuda mengancam benteng, lalu benteng A2 menteri kali pion, ancamannya menteri ke B8, memaksa benteng harus kembali, berlanjut benteng E8 skat, langkah terpaksa raja D1, gajah A4 skat, langkah terpaksa raja C1. Lalu menteri C2, dan dia selamat jalan di dunia akhirat. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama orang yang mengerti pembukaan varian teori catur. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat raja D1, gimana kalau dia respon gajah tutup? Langkah penting harus dibalas gajah B4 skat, langkah terpaksa pion kali gajah lalu benteng kali benteng skat. Langkah terpaksa menteri tutup, bertahan hidup sementara, lalu benteng kali menteri, dan dia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat benteng A1. Gimana kalau dia respon menteri D1, langkah penting gajah B4, memaksa gajah harus memakan gajah, lalu benteng E8 skat. Itulah kenapa kita harus mengorbankan gajah terlebih dahulu, sehingga dia tidak bisa melakukan gajah ke E3. Berlanjut benteng tutup, benteng kali benteng, menteri kali benteng lalu benteng C8, langkah terpaksa menteri tutup lalu benteng kali menteri. Lagi-lagi dia harus tewas untuk keberapa kalinya. Mari kita kembali. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus kuda D4? Kenapa kuda tidak langsung aja ke E3, menghindari ancaman benteng? Karena akan dibalas pion G6 mengancam menteri, dan hanya ada 2 gerakan menteri, setelah pion G6, contoh, menteri H3 benteng E8 mengancam kuda 3 kali, setelah raja E2 kuda D4 forking raja dan menteri, langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma. Oke, mari kita kembali. Kalau dia melakukan rokade tetap jawaban yang sama, kuda kali kuda, langkah selanjutnya posisi dia juga akan hancur. Mungkin saya tidak jelaskan lagi perjalanan ini, hanya langkah-langkah penting yang saya terapkan. Saya mohon agar jangan lupa share, subscribe, saya mohon, dengan serendah-rendah hati, khususnya penggemar catur, saya mohon.